Pak RT pilih kabur usai diminta jujur soal kasus Vina Cirebon, bukan urusan saya. Pasren, ketua RT yang berada di sekitar TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, pilih untuk kabur usai diminta jujur terkait insiden sebelum kejadian memilukan tersebut. Bahkan, Pasren tegas mengatakan jika hal tersebut bukanlah urusannya melainkan pihak kepolisian. Sehingga ia enggan menanggapi permintaan untuk berkata jujur. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Adalah kakak satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon, Supriyanto, yakni Aminah, yang membantah kesaksian Pak RT Pasren. Pengakuan Pak RT keluarga memberi iming-iming uang. Bilangnya disuruh berkata bohong alias mengarang cerita, padahal kami tidak, kata Aminah. Ia mengaku sempat mendatangi Pak RT Pasren untuk memintanya berkata jujur, bahwa benar terpidana kasus Vina Cirebon ini menginap di rumahnya pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kami menyuruh Pak RT jujur. Kalau memang anak-anak tidur di rumah anak Pak Pasren tolong jujur, itu aja ucapannya, katanya. Diminta berkata jujur, kata Aminah, Pak RT Pasren malah kabur. Pak RT bilang, gak itu bukan urusan saya, itu urusan Pak polisi saya gak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam, kata Aminah. Sementara itu, kuasa hukum terpidana kasus Vina, Ruli Panggabean mengatakan pihaknya kini melaporkan Pak RT Pasren ke Bareskrim Polri. Kita duga dia membuat keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah, katanya. Bukan tangan kosong, mereka juga membawa sejumlah bukti untuk menjerat Pak RT Pasren atas kebohongannya. Kita membawa bukti semua, baik berupa putusan pengadilan, saksi, keterangan yang kita dapat dari tetangga yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 mereka itu ada di rumah Pak Pasren, kata Ruli Panggabean. Tapi Pak Pasren dalam kesaksiannya tidak ada katanya, tamah Ruli. Bahkan dalam putusan pengadilan tertulis kesaksian Pak RT Pasren yang mengaku didatangi ibu dan ayah serta pengacara sejumlah terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksiannya Pak RT Pasren mengaku diiming-imingi agar mau mengarang cerita demi kebebasan terpidana kasus Vina Cirebon. Mendatangi Pak Pasren untuk mengubah BAP dengan berikan uang bersama pengacara. Semua gak benar, kata Ruli Panggabean. Sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan bahwa ada keluarga terpidana yang meminta saksi untuk berkata tidak jujur. Dia adalah Pak RT Pasren yang mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan pengacara. Pak RT Pasren menyebut bahwa mereka memintanya mengarang cerita. Pak RT Pasren juga mengatakan terpidana kasus Vina ini tidak menginap di rumahnya pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, tepat saat Eki dan Vina tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang kejadian di depan SMPN 11 dan saksi menegaskan bahwa pada malam kejadian terdakwa SDR. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim tidak pernah tidur di rumah saksi hanya ketika menjelang tanggal 17 Agustus ada rapat di rumah saksi namun tidak menginap, tulis isi dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon. Terkuak tampang Pak RT Pasren kasus Vina Cirebon, santai jemput anak di Polres. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah menuturkan, pada tanggal 31 Agustus tahun 2024 itu, keluarga terpidana sempat mendatangi Polres Cirebon Kota. Waktu itu kan penangkapan Kamis sore, malam abis maghrib langsung menuju ke Polres untuk menanyakan,
kata Aminah dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Aminah kemudian turun dari motor dan menanyakan ke petugas piket di pos polisi. Pak, katanya ada penangkapan di depan SMP 11. Pihak Polres bilangnya, gak ada bu, gak ada penangkapan, kata Aminah. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Loh, katanya ada pak, terus dibawa kemana adik-adik kami pak, tanya Aminah lagi. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Terus kita kembali lagi ke motor. Rundingan lagi, keluarlah Pak RT dari Polres gandeng Kahfi, anaknya. Pulang digandeng sama dia, jelas Aminah. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Anak-anak yang lain mana wah? Kok cuma Kahfi yang pulang? Kata Aminah saat itu. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Di sana, nunjuknya ke Bapas, alun-alun kejaksaan, kata dia. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Nah, Pak Pasren naik motor, kita sekeluarga naik motor ngikutin Pak Pasren. Tahu-taunya nyampe di Bapas, kita kehilangan Pak Pasren, jelasnya. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Tampang Pak RT rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah.
Ketua RT bernama Abdul Pasren dilaporkan keluarga terpidana pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya Eki ke Mabes Polri pada Selasa 26 Juni 2024. Abdul Pasren adalah Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina terjadi. Abdul Pasren dilaporkan terkait dugaan memberikan keterangan palsu. Laporan itu terregister dengan nomor LP-B208-4/2004 SPKT Barreskrim tertanggal 25 Juni 2024 atas pelapor perwakilan keluarga terpidana Aminah. Hal itu disampaikan oleh pengacara keluarga terpidana Ruli Panggabean. Ruli menyebut atas pernyataan RT Pasren para terpidana dalam kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramdhani, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra Sudirman terseret kasus itu dan dihukum penjara seumur hidup. Ia mengatakan pada 27 Agustus 2016 lalu para terpidana sedang ada di rumah Pasren. Namun dalam kesaksiannya, Ketua RT itu menyebut mereka tidak ada di rumahnya. Keterangan dari RT Pasren juga telah merugikan keluarga terpidana. Lantaran Pasren menyebut kalau 6 keluarga terpidana memintanya untuk mengubah keterangannya. Padahal ditegaskan Ruli hal itu tidak benar. Pada kesempatan yang sama, Aminah selaku pelapor yang mewakili 6 keluarga terpidana juga membantah kalau keluarga sempat meminta agar RT Pasren berbohong dengan iming-iming uang belaka. Menurutnya, pihak keluarga pelaku saat itu datang meminta agar Pasren berkata jujur. Tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersinggung di bawah kakinya Partai Pasren, karena Partai Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri, yang mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari, dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa kaki anaknya bareng sama mereka. Dan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon mendatangi Gedung Barreskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2024. Mereka didampingi mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI, Deddy Mulyadi. Deddy menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina mendatangi Barreskrim untuk menguji kebenaran atas dugaan keterangan palsu Abdul Pasren. Abdul adalah Ketua RT 02 RW 10 Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon pada tahun 2016. Keluarga terpidana membantah informasi yang menyebutkan bahwa mereka mengiming-imingi Ketua RT Abdul Pasren uang untuk berkata bohong terkait kasus Vina. Adapun dalam putusan pengadilan pada 2016 lalu disebutkan Aminah selaku kakak terpidana Supriyanto meminta agar Pasren berbohong dalam persidangan. Setelah saya temui, mereka sambil menangis mengaku tidak ada peristiwa itu, yang ada adalah mereka dan keluarga datang ke Ketua RT Pasren meminta agar Ketua RT Pasren berkata jujur, ucap Deddy, dikutip dari tribunnews.com, Selasa, 25 Juni 2024. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Ruli Panggabean mengatakan kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasren. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video, kata Ruli.